Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih dari materi yang Anda bagikan, spesifiknya bab 10. Fokusnya ke satu ide yang krusial banget, menabung. Kenapa sih ini penting, bahkan mungkin lebih penting dari yang kita kira selama ini ya? Iya, betul. Misi kita nih, mau bongkar argumen kunci dari bab itu, kenapa menabung itu pondasi finansial yang esensial. Nggak peduli gajinya berapa. Oke, kita mulai ya. Ya, bab 10 ini emang kasih lihat sudut pandang yang menarik. Seringnya kan kita mikir nabung itu ya udah sisihin aja sisa duit. Tapi bab ini bilang, maknanya tuh lebih dalam dari itu. Ini soal perilaku, soal mindset kita juga. Dan yang paling penting ini soal membangun fleksibilitas buat masa depan gitu. TKN? Iya, banyak yang gitu. Nah, pembahasan kita kali ini cocok banget buat Anda yang mungkin ada di salah satu kondisi itu. Betul. Poin argumen utama dari bab 10 tuh gini. Ternyata nih, bisa bangun kekayaan itu nggak terlalu ditentukan sama gede kecilnya gaji atau hebatnya hasil investasi loh. Faktor yang jauh lebih penting, ini ditekankan di sumber Anda, itu tingkat tabungan. Tingkat tabungan ya, maksudnya persentase yang disisihkan gitu. Iya, persentase dari pendapatan yang rutin kita sisihkan, bukan cuma jumlahnya berapa. Jadi kekayaan itu ya pada dasarnya akumulasi dari sisa setelah kita belanja dari penghasilan kita. Simpelnya gitu. Artinya, ini bab 10 kayak ngasih tahu kalau, kita bisa loh bangun kekayaan tanpa gaji gede, tapi hampir mustahil kalau nggak punya tingkat tabungan yang tinggi. Ini kan geser fokus banget ya, dari berapa yang saya dapat jadi berapa yang saya simpan. Tapi bukannya argumen soal fleksibilitas atau tingkat tabungan tinggi ini kedengerannya agak gimana ya? Mewah buat orang yang beneran susah buat kebutuhan sehari-hari. Gimana bab 10 jawab ini? Pertanyaan bagus. Bab 10 emang ngakuin kok ini tantangan. Nggak gampang. Tapi argumen utamanya itu, pentingnya mulai kebiasaan nabung itu sendiri. Sekecil apapun di awal, nggak masalah. Jadi habitnya dulu ya? Betul. Terus bab ini juga nekanin kalau nilai kekayaan itu relatif banget sama pengeluaran kita. Kalau gaya hidup kita hemat, ya tabungan yang jumlahnya lebih kecil pun dampaknya akan lebih kerasa, signifikan. Oh, masuk akal. Jadi intinya bukan soal harus langsung bisa nabung sekian persen gitu, tapi lebih ke bangun kendali atas pengeluaran. Nah itu inti dari nabung. Kendali ini fondasi awalnya. Terus lagi, bab ini nunjukin manfaat yang sering kelewat. Ini yang tadi disebut imbal hasil tersembunyi di bab 10 itu ya, yang fleksibilitas itu. Nah ini nih yang saya rasa menarik banget. Betul sekali. Yang menarik di sini itu, bab 10 ini jelasin dengan gamblang gimana caranya tabungan, bahkan yang cuma disimpan di bank, bunganya mungkin 0, sekian persen aja. Itu bisa ngasih keuntungan non-finansial yang nilainya gede banget. Keuntungan inilah nilai dari fleksibilitas itu. Bisa dijelasin lagi nggak? Contohnya gimana sih fleksibilitas ini bekerja di dunia nyata menurut bab 10 itu? Ada contoh konkretnya? Tentu, bab 10 ngasih beberapa contoh yang kuat sih. Misalnya ya, pertama, fleksibilitas itu ngasih kita kekuatan tawar dan pilihan. Kekuatan tawar? Maksudnya? Jadi kita punya kemewahan buat nolak kerjaan atau proyek yang nggak srek sama kita. Atau mau ambil jeda buat belajar lagi, tanpa pusing soal duit saat itu juga. Oke, paham. Kedua, ini ngasih kita kemampuan untuk menunggu. Nunggu momen investasi bagus pas pasar lagi gunjang-ganjing, sementara orang lain panik jual rugi karena butuh cash. Atau nunggu kesempatan karir bagus yang mungkin di awal butuh modal dikit. Ini keunggulan strategis banget. Jadi nggak buru-buru ambil keputusan ya? Betul. Ketiga, dan ini mungkin yang paling mahal nih, ini ngasih kita kendali atas waktu. Aset paling berharga kan? Iya. Pensiun lebih awal dikit. Atau pindah kerjaan yang lebih santai, paruh waktu misalnya. Atau sekedar punya ruang napas aja gitu. Pas ada kejadian nggak terduga, jadi nggak panik ambil keputusan finansial yang salah. Waktu itu benar-benar nggak tergantikan. Wah, jadi nabung ini kayak kita beli opsi atau beli kebebasan buat masa depan ya? Bukan cuma numpuk duit buat beli barang atau tujuan A, B, C gitu. Ini mengubah cara pandang sih. Saya jadi kepikiran, kita kan sering banget dengar nasihat kalau fokus utama harusnya investasi agresif dari muda, biar untung maksimal. Tapi sumber Anda ini, bab 10, kok justru ngasih bobot beda ya, lebih nekenin ke tingkat tabungan. Kenapa pergeseran fokus ini penting banget menurut materi itu? Nah, kalau kita coba sambungin ke gambaran besarnya ya, bab 10 itu argumennya gini.
Hasil investasi itu jujur aja banyak dipengaruhi faktor luar yang nggak bisa kita kontrol penuh. Contohnya kondisi pasar gitu, ekonomi. Ya, kondisi pasar, ekonomi global, macam-macam. Ada unsur ketidakpastian yang gede di situ. Sebaliknya, tingkat tabungan kita, nah itu sesuatu yang 100% dalam kendali kita. Oh ya juga ya. Itu kan hasil langsung dari keputusan sadar kita, gimana kita pakai uang kita. Di dunia yang penuh kejutan ini, ngendaliin apa yang bisa kita kendaliin, yaitu pengeluaran dan tingkat tabungan, itu ngasih fondasi finansial yang jauh lebih kokoh. Ketenangan pikirannya juga lebih dapat, apalagi pas awal-awal bangun kekayaan. Jadi fleksibilitas dari nabung ini kayak return atau imbal hasil yang pasti gitu ya, yang bisa langsung dirasain manfaatnya. Persis, bisa dibilang gitu. Return yang pasti dan langsung kerasa. Pemahaman yang mencerahkan banget ini. Jadi pesan utama dari bab 10 ini yang menabung itu jauh lebih dari sekedar angka di rekening. Ini soal bangun kendali diri, bangun ketahanan finansial, dan ujung-ujungnya kebebasan personal dalam hidup, gitu ya. Tepat sekali. Jadi apa nih kesimpulan utama yang bisa kita tarik dari pembahasan bab 10 ini? Kayaknya jelas ya, menabung secara konsisten. Nggak peduli seberapa besar atau kecil di awal, itu salah satu strategi paling efektif buat dapat kendali nyata atas waktu dan pilihan hidup kita. Ini semacam kemerdekaan finansial yang nilainya nggak ternilai, jauh di atas bunga atau untung investasi aja. Nah, ini jadi muncul satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Selain nabung buat tujuan yang udah jelas ya, kayak rumah atau dana pensiun gitu, bisa nggak sih Anda mulai lihat tindakan nabung itu, meskipun jumlahnya mungkin kerasa kecil sekarang, sebagai investasi langsung buat fleksibilitas, buat ketenangan pikiran, buat opsi Anda di masa depan? Investasi buat fleksibilitas ya? Iya. Gimana kalau coba sisihkan sejumlah dana, niatnya spesifik buat hal-hal tak terduga, atau buat beli kebebasan memilih? Anggap aja itu investasi buat kemerdekaan pribadi Anda sendiri. Coba deh, pikirkan soal itu.